Hai bestie semua, terima kasih buat yang sudah klik video ini, juga buat yang udah like, comment, share, dan subscribe. Ya belum, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Seperti biasa, setiap hari Selasa dan Sabtu, Besti Film akan upload review film atau drama. Video kali ini adalah part terakhir dari drama All of Us Are Dead, yaitu part 5 yang berisi episode 9 sampai 12 Besti. Dah yang terakhir nih, biasanya yang terakhir itu yang paling tunggu-tunggu loh Besti. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung aja yuk cus ke videonya. Eits, jangan lupa Besti, video ini isinya full spoiler, jadi Besti bisa tonton full di filmnya. Guna melempar Onjo dan langsung berlari ke arah Chongsan, lalu membantingnya dan mencoba memecahkan bola mata Chongsan dengan tangannya. Onjo mencoba untuk membantu Chongsan, tapi dia terlempar. Suhyuk juga mencoba membantunya, tapi sayang, kekuatan Guinam yang setengah zombie jauh berkali-kali lipat lebih kuat, sehingga Suhyuk mudah dikalahkan. Melihat Suhyuk yang dihajar habis-habisan, tiba-tiba terjadi sesuatu pada diri Namra. Di saat itu, yang lain mencoba untuk melawan Guinam secara bersamaan, tapi mereka semua mudah dikalahkan. Suhyuk bangkit lagi dan mencoba untuk melawan. Walaupun dia punya skill bertarung yang bagus, tapi semua serangannya tidak berarti sama sekali. Terlihat perubahan pada Namra mulai seperti zombie. Dia mengambil kayu bara api dan memukulkannya ke Guinam. Guinam pun membalasnya, mencekik dan menamparnya. Namra mengambil kayu runcing lalu menancapkannya pada kaki Guinam. Terjadi aksi saling berebut kayu runcing itu. Setelah mendapatkan bantingan bertubi-tubi dan juga tamparan, Namra pun terpojok. Guinam menarik rambut Namra dan mencium baunya, dan berkata, "Kamu wangi sekali. Kamu itu sepertiku, dan kita ada di pihak yang sama." Namra pun segera menjambak dan melemparnya. Lalu Suhyuk membantu dan menendang Guinam, tapi tidak berhasil dan malah terpojok dan tercekik. Segera Namra berlari ke arah mereka dan menarik Guinam dan melemparkannya ke bawah. Setelah terjatuh ke lantai bawah, Guinam terlihat sekarat. Tangan dan kakinya patah, tapi dia tetap hidup dan bisa bergerak tanpa merasakan sakit sama sekali. Setelah perkelahian hebat tadi, mereka pun istirahat di depan api unggun dan saling berbincang. Perbincangan berhenti saat Namra mendengar sebuah suara dan Namra berkata, "Mereka datang." Semua merasa heran dan terperanjat ketakutan, karena sebelumnya Guinam pun datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Akhirnya, mereka mulai menyadari suara itu ternyata helikopter yang mulai mendekat. Mereka mulai melihat helikopter itu dengan rasa kegirangan. Segera mereka mengambil kayu bara api untuk membuat tanda. Mereka berteriak, "Sebelah sini, sebelah sini." Sorot lampu helikopter pun menerpa mereka. Terlihat wajah mereka yang menangis bahagia mendapatkan pertolongan. Satuan tim khusus itu pun turun dari helikopter. Wajah bahagia itu pun sirna saat tim khusus itu menodongkan senjata dan menyuruh mereka untuk tiarap. Mereka terkaget-kaget dan bertiarap. Tim khusus itu segera memeriksa mereka, dan semua clear aman. Terdengar dari alat komunikasi ada instruksi, "Selamatkan mereka setelah misi usai." Setelah itu, mereka diperintahkan untuk berdiri lagi dan menyampaikan bahwa mereka akan diselamatkan setelah tim khusus ini turun ke bawah untuk misi dan meminta mereka untuk tidak pergi kemana-mana. Setelah misi selesai dilakukan, satuan tim khusus kembali ke atas dan mereka bersiap untuk diselamatkan dan dievakuasi satu persatu. Terlihat raut wajah mereka yang senang dan bahagia
Satu persatu mereka mulai diangkut ke helikopter. Tapi, Komandan Satuan Khusus memberikan perintah untuk membatalkan misi penyelamatan itu karena ada kasus zombie tanpa gejala dan perubahan di kamp pengungsian. Operasi penyelamatan dibatalkan dan Jimin yang sudah di atas diturunkan kembali. Bahkan, komandan pasukan memerintahkan untuk menembak mereka semua, tapi tim khusus itu tak tega untuk menembak mereka. Tim khusus itu pun pergi meninggalkan mereka. Mereka semua bersedih seperti kehilangan harapan dan bertanya-tanya kenapa tim khusus itu meninggalkan mereka. Dalam kesedihan itu, tiba-tiba turun hujan yang sedikitnya membawa kebahagiaan untuk mereka. Mereka pun meminum air hujan, yang mana mereka semua sudah 2 hari dehidrasi karena tidak minum air. Saking bahagianya, Daesu dan Woojin berbaring dan tertawa-tawa. Mereka terlarut dalam kesedihan bersama hujan, menangis bersama desiran gemericik air. Dalam suasana putus asa itu, Jongsan mendiskusikan untuk melakukan aksi penyelamatan dengan berlari ke gunung, karena dirasa itu adalah daerah yang paling aman. Mereka pun setuju dan mulai bergerak menuruni lorong sekolah. Saat hujan, zombie mempunyai kelemahan. Indera penciuman mereka terganggu dan indera pendengaran mereka terlalu sensitif. Mereka dengan mudah melewati para zombie dan selamat sampai keluar gedung sekolah. Mereka pun bergerak kembali menelusuri tembok. Sampai akhirnya, Jongsan melihat ibunya. Dia terpatung bahagia bisa bertemu kembali dengan ibunya. Tapi kenyataannya adalah ibunya sudah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Jongsan tanpa sadar mencoba untuk menghampiri ibunya, tapi ditahan oleh Onjo. Daesu yang sedang berdiri kaget. Melihat zombie itu, ia segera mengayunkan tongkatnya dan menghajar zombie itu. Segera Jongsan berlari dan mendorong temannya, dan menghajar mereka semua. Terutama Daesu yang memukul-mukul zombie ibunya itu. Tapi teman yang lain ikut menghajar zombie itu. Jongsan segera mendorong mereka. Suhyuk menarik dan menahannya. Jongsan pun meronta-ronta lalu berteriak, "Ibu!" Mendengar itu, teman-temannya terdiam dan berhenti memukul zombie itu. Suara gaduh dan teriakan membuat para zombie mulai bergerak ke arah mereka. Mereka pun segera berlari. Kecuali Jongsan yang terus meratapi melihat ibunya seperti itu. Onjo dan Suhyuk mencoba menguatkannya. Sampai akhirnya, Jongsan merelakannya. Saat mereka berlari, Hyoryong terpeleset dan terjatuh. Jinmin segera membantunya. Tapi, saat melihat zombie, dia langsung lari dan meninggalkan Hyoryong. Zombie itu pun mendekat. Woojin berlari dan mendorong zombie itu. Tiba-tiba saat zombie itu bangkit, ada panah melesat bagai kilat yang menghujam kepala zombie dan langsung terkapar. Woojin yang sedang membantu Hyoryong untuk berdiri, dia langsung tercengang melihat kakaknya Hari masih hidup. Hari bersama rombongannya. Woojin dan Hyoryong segera pergi. Sedangkan Jinmin yang tadi lari meninggalkan temannya, dia menjadi target para zombie. Saat mencoba berlari dari zombie, dia terpeleset dan masuk kolam. Pada akhirnya, Jimin terkepung oleh gerombolan zombie. Dan 그런데 요나스 바이러스는 스스로 변형되고 진화한다. yang lain akhirnya sampai di gedung olahraga. Namra terdiam, seperti syok melihat sesuatu di depan. Dia berkata, "Lari, lari!" Semuanya terkaget saat kilatan petir menyambar dan menerangi seisi ruangan.
Ternyata, gedung itu sudah terisi penuh oleh para zombie. Para zombie menatap mereka dan mulai mengejar mereka. Semuanya panik dan mulai berlari mencari tempat aman. Satu orang berlari keluar gedung, sedangkan yang lain masuk ke gudang kecil. Ada satu orang yang ditandu, merasa menjadi beban, dia pun meminta pada temannya untuk meninggalkannya. Tapi, temannya tidak mau dan bersikeras untuk membawanya. Lantas, dia loncat dari tandunya dan rela mengorbankan diri menjadi tameng dan menahan beberapa zombie untuk teman-temannya. Semuanya pun masuk ke dalam gudang kecil dan selamat. Di dalam gudang, Dae-soo menghampiri Chong-san yang sepertinya masih syok dengan apa yang terjadi pada ibunya. Dae-soo mengutarakan penyesalan dan meminta maaf. Chong-san lemas dan tak menjawab. Tatapannya penuh kosong. Dia pun menangis. Onjo yang melihat itu segera menenangkannya dalam pelukan. Pagi pun menjelang. Terlihat mereka istirahat dengan tenang setelah lama berjuang. Di sana, Onjo istirahat menyandarkan kepalanya ke pundak Chong-san. Mereka terbangun, saling tatap dan melempar senyuman. Mereka pun terlibat dalam perbincangan. Setelah terbangun, Namra tiba-tiba berdiri mematung. Yang lain pun penuh tanda tanya. Namra pun berkata bahwa bau semakin kuat. Mereka para zombie semakin mendekat. Mereka pun merasa bahwa mereka terjebak di sana. Mereka akan mati sebentar lagi. Dae-soo pun mengungkapkan rasa sukanya ke kakaknya Woo-jin yaitu Harry. Dia berkata, "Aku menyukaimu." Semuanya terdiam kecuali Woo-jin yang langsung mencacinya. "Sekarang, aku ingin menjadi pria sejatimu, bukan lagi penggemar." Woo-jin segera menutup telinga kakaknya. "Lagi pula, aku akan mati. Jadi, lebih baik diutarakan saja." Harry segera berdiri dan menjawab, "Jadi, kamu yang memanggil adikku adik ipar." Tanpa babi bu, Harry segera menghajar Dae-soo, melampiaskan semua kekesalannya. Melihat keributan itu, So-hyuk jadi mempunyai ide untuk menggunakan peralatan sebagai blokade. Mereka pun segera bergegas membuat blokade. Tapi saat pengerjaan sudah berjalan, ada perbedaan ide di antara Mi-jin dan Jeon-yong, yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dan membuat mereka terancam pergi berpisah. Namra segera mendorong kotak besi untuk meredakan suasana. Mereka semua terkaget. Namra meminta untuk pemungutan suara, apakah pergi bersama atau pergi berpisah. Semua memilih untuk pergi bersama dan membuat blokade tertutup. Mereka pun mempersiapkan diri untuk keluar gudang dan pintu gudang pun dibuka. Blokade segera ditarik membentuk lingkaran dan mereka masuk ke dalam. Lalu didorong ke arah pintu. Para zombie langsung berdatangan dan menyerang mereka. Suasana semakin mencekam dan kereta blokade tidak bisa didorong karena tertahan zombie yang semakin banyak. Zombie mulai memanjat blokade. Mi-jin ditarik oleh zombie dan hampir digigit. Jeon-yong yang melihatnya segera membantunya. Tapi sayangnya, tangan Jeon-yong tergigit. Dia terdiam melihat bekas luka gigitan di tangannya. Dia sadar bahwa sebentar lagi dia akan berubah menjadi zombie. Lalu, dia langsung memanjat blokade itu dan mengorbankan dirinya. Menarik blokade dari luar, Jeon-yong yang melihat itu menangis, walaupun sebelumnya ia bertengkar. Tapi setelah diselamatkan dan juga Jeon-yong berkorban, dia merasa kehilangan. Jeon-yong pun mati digigit oleh para zombie. Mereka pun menangis melihat itu. Tapi tetap mendorong kereta blokade agar pengorbanan Jeon-yong tidak sia-sia. Mereka pun berhasil sampai pintu. Tapi pintu terkunci dari luar dan mereka terus mendobraknya. Tapi tiba-tiba pintu itu terbuka dari luar. Ternyata yang membukanya adalah ayahnya Onjo yang ingin menyelamatkan Onjo.
Onjo senang bahagia dan langsung memeluknya. Ayah Onjo pun mengumpulkan mereka dan memberikan instruksi untuk berlari ke arah gunung dengan lewati lapangan tenis dan proyek pembangunan. Saat perbincangan itu, tiba-tiba zombie datang. Ayah Onjo pun segera mengatasi dalam sekejap dengan teknik bela dirinya. Semua langsung berlari ke arah lapangan tenis dan segera masuk untuk berlindung. Tapi yang terjadi adalah semua zombie sudah mengepung lapangan tenis dan pintu masuknya pun jebol karena dorongan para zombie. Para zombie langsung berlari ke arah mereka. Ayah Onjo segera menyalakan api suar untuk menarik perhatian zombie dan melemparnya ke sudut lain. Para zombie pun mengikutinya. Segera mereka keluar dari lapangan tenis. Sayangnya, api suar cepat habis dan zombie kembali melihat mereka. Ayah Onjo berpesan pada Chongsan untuk menjaga Onjo. Dia berlari sambil meniup peluit dan melempar api suar untuk menarik perhatian para zombie. Dia pun meniup pintu tenis. Onjo memanggilnya penuh sendu dan melihat ada gigitan di tangan ayahnya. Dia berteriak untuk pergi dan dia pun mulai dimangsa oleh zombie. Mereka segera menarik Onjo dan berlari menyelamatkan diri ke arah proyek pembangunan. Ternyata di dalam sana banyak sekali zombie dan Namra menyuruh mereka untuk naik tangga dan berlari keluar jendela. Mereka pun bersembunyi di balkon jendela. Onjo yang mengingat kejadian ayahnya tadi berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan sebilah besi. Chongsan menahannya dan melempar besi itu, lalu memeluk Onjo yang menangis. Guinam dengan santuinya berjalan keluar ke arah proyek pembangunan dan mencari Chongsan. Di ruang kemiliteran terjadi rapat yang dipimpin komandan militer untuk membahas rencana pemboman massal. Mereka menargetkan untuk memusatkan para zombie ke 4 daerah, yaitu Persimpangan Hyosan, Komplek Olahraga, SMA Hyosan, dan universitasnya. Namra yang sejak tadi diam, tiba-tiba matanya merah dan tangannya kaku. Lalu melihat ke arah Suhyok. Insting zombie merasukinya dan dia berniat untuk memakannya. Tapi, dia berhasil menghentikannya dengan menggigit tangannya sendiri. Suhyok yang melihat itu segera menenangkannya dan memintanya untuk menggigitnya. Suhyok segera menutup mata Namra yang seperti zombie dengan kain. Mereka pun berdiskusi soal rencana pelarian diri dan memilih menunggu dulu. Namra tiba-tiba mendengar pengumuman dari helikopter untuk berlindung karena beberapa titik akan diledakkan, termasuk sekolahnya. Terlihat drone kecil mulai diterbangkan dengan memancar suara untuk menarik semua zombie. Para zombie di seluruh kota berlarian ke arah drone itu. Terlihat semua penduduk sudah berubah menjadi zombie. Mereka pun berpikir untuk rute pelarian agar selamat dari ledakan. Tiba-tiba, ada yang berteriak dari dalam. Itu Guinam. Dan bajingan itu sulit untuk mati. Dia pun muncul dari jendela. Segera, Chongsan menghantamnya dengan tongkat bisbol, tapi tidak kena. Guinam lari menariknya ke tembok dan Chongsan terkapar. Dia pun diinjak. Suhyok mencoba membantu, tapi dia terjatuh bergelantungan setelah mendapat pukulan telak. Chongsan pun diangkatnya dan tangannya digigit oleh Guinam. Drone sudah berkumpul di lapangan sekolah dan mengganggu suaranya menyakitkan untuk Guinam. Chongsan ada kesempatan langsung mendorong Guinam ke bawah. Chongsan segera menjauh dari teman-temannya karena ditakutkan akan berubah jadi zombie. Tapi, Onjo mendekatinya dan berbicara kepadanya. Chongsan lalu menyerahkan tanda namanya ke Onjo sebagai simbol bahwa dia mencintai Onjo. Chongsan langsung berlari ke dalam gedung dan berteriak agar memancing semua zombie. Dia berlari tangga demi tangga agar semua zombie terfokus kepadanya. Semua zombie di gedung itu berdatangan dan mengejar Chongsan. Sedangkan yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar gedung.
Guinam yang terjatuh dan tertusuk besi ternyata masih hidup dan tidak merasakan kesakitan sama sekali. Tapi, ia masih merasa sakit karena bunyi frekuensi drone. Di lantai atas, Jongsan menghajar para zombie, lalu meloncat ke lorong lift yang belum jadi. Para zombie pun mengikutinya dan loncat ke arahnya, tapi semuanya terjatuh ke bawah. Dia pun berteriak lagi. Efek infeksi virus mulai ia rasakan. Hidungnya mengeluarkan darah pekat. Terlihat di depannya, Guinam sedang berdiri dan mengutarakan hasrat ingin membunuhnya. Jongsan langsung menghina Guinam dan berkata, "Aku tidak takut padamu." Mereka pun bertarung. Guinam mencoba mencungkil matanya, dan darah pun keluar dari mata Jongsan. Dia menjerit kesakitan. Guinam bahagia, menjilati tangannya yang ada darah Jongsan, lalu tertawa-tawa mengikuti Jongsan yang merangkak. Di markas pusat militer, komandan memberikan perintah untuk memulai pemboman. Misi pun diluncurkan dan terjadi ledakan di 4 titik itu. Jongsan yang melihat itu menarik Guinam ke lorong lift yang belum jadi dan menjadikannya sebagai tameng dari semburan api. Tapi sayang, semuanya terbakar. Semuanya musnah. Di pagi hari pasca ledakan, semuanya termenung. Tiba-tiba, Onjo bermaksud untuk melihat Jongsan dan semuanya ingin ikut, tapi Desu tidak bisa berdiri karena lukanya. Wujin pun menemaninya. Di gedung, Onjo memanggil Jongsan, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sambil menangis, Namra menghampirinya dan berkata, "Kita ucapkan salam perpisahan dengan Jongsan." Lalu memeluk Onjo. Setelah pengecekan sudah dilakukan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, mereka melihat tali sampul sebagai petunjuk jalan. Ternyata, yang membuat adalah ayah Onjo. Mereka pun mengikuti sampul itu hingga akhirnya mereka sampai ke kota. Di kota, mereka mulai berjalan mengitari secara perlahan. Namra merasa ada yang tidak beres. Dia mendengar kerumunan zombie sedang mengarah ke mereka. Dia pun meminta mereka untuk lari. Mereka pun berlari. Di tengah jalan, Daesu yang kakinya terluka terjatuh. Suhyuk segera mengambil sekop dan meminta mereka untuk pergi duluan, dan dia akan menahannya. Tapi respon mereka sangat setia kawan. Mereka mengambil peralatan dan memilih untuk bersama. Zombie pun mulai berdatangan. Mereka pun bertempur mati-matian. Di saat terakhir, ada zombie yang menyerang Hari dari belakang. Wujin segera melindunginya dan dia pun tergigit zombie. Wujin terkulai lemas dengan luka gigitan di lehernya dan menyadari dia sebentar lagi akan berubah. Dan tanda-tandanya pun sudah terlihat. Mijin sambil menangis bersiap untuk menancapkan tombaknya. Tapi Hari mencegah untuk menyakiti adiknya. Wujin pun berubah menjadi zombie dan akan menyerang Hari, kakaknya. Namra segera menarik Wujin lalu mematahkan lehernya. Daesu yang teman baiknya, dia menangis. Sedangkan Hari seperti frustasi dan ingin berlari, tapi ditahan oleh Namra dan diberi nasihat, "Jangan mati sia-sia." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Namra mulai dirasuki lagi insting zombie. Dia didorong untuk memakan teman-temannya. Dia terus melawan instingnya dan memilih untuk memisahkan diri dari rombongan. Suhyuk yang menengok ke belakang menyadari bahwa Namra tidak ada. Dia pun segera berbalik mencari Namra. Onjo pun ikut dengannya.
Mereka melihat Namra sedang kemakan zombie. Onjo pun memanggilnya dan membujuknya untuk pergi bersama. Namun, Namra menjawab dengan keras untuk mereka pergi. Dia langsung berlari ke Onjo dan mencoba untuk memakannya. Suhyok tidak tinggal diam. Dia segera menarik Namra tapi tidak bisa. Dia pun mengambil sekop dan berancang-ancang untuk memukulnya. Dia sungguh tak sanggup. Namra berhasil menahan dirinya untuk tidak menggigit Onjo. Namra hanya menangis dan menjerit, dan memilih untuk pergi. Saat menyusuri rel kereta, mereka berhasil mencapai perbatasan dan bertemu dengan pasukan militer. Mereka pun selamat dan masuk kamp karantina, dan itu berlanjut hingga 4 bulan ke depan tanpa kepastian. Satu persatu dari mereka diinterogasi. Di suatu malam, Onjo mencoba keluar dari kamp. Dia pun menaiki pagar pembatas dan berjalan ke arah pohon, yang di situ tergantung tulisan-tulisan. Onjo meletakkan sebuah cemilan. Dan ternyata sudah banyak cemilan di sana yang menandakan bahwa dia sudah berulang kali ke sana. Saat pandangannya ke sekolah, dia melihat seperti api unggun sedang menyala. Di siang hari, dia mengobrol dengan Suhyok dan menceritakan kejadian tadi malam. Dan mengajaknya untuk mengecek karena dirasa itu adalah Namra. Dan Onjo berpesan untuk tidak memberitahu kepada yang lain. Saat malam hari di titik kumpul, ternyata yang datang bukan saja Suhyok, tapi juga teman-teman yang lain. Mereka pun pergi keluar. Setibanya di pohon, mereka meletakkan makanan. Harry menuju ke arah sekolah dan melihat sebuah cahaya seperti api. Mereka pun pergi ke sekolah untuk mengeceknya. Terlihat mimik wajah yang terkaget dengan keadaan sekolah yang luluh lantah. Menaiki tangga ke arah atap, mereka pun sampai dan terlihat api unggun sedang menyala. Mereka pun bertanya-tanya, siapa yang menyalakan api unggun itu? Onjo menjawab, yang menyalakan ini Namra yang rindu dengan kita. Terlihat Namra berdiri lalu menghampiri mereka. Mereka pun terlibat pembicaraan dalam yang penuh kerinduan. Namra pun berpamitan dan meloncat dari atap gedung. Film pun berakhir. Banyak sekali ya Besti yang bisa didapat dalam 12 episode ini. Tentunya makna dan poin yang bisa kita ambil adalah selalu bersiap dalam kemungkinan terburuk. Sifat egois pun hanya akan mendatangkan karma untuk diri mereka sendiri. Terlihat di dalam film ini, orang egois yang menanggung akibat dari keegoisannya mereka sendiri. Lalu, kita juga tidak boleh memandang rendah orang lain seperti yang dilakukan Mbak Juliet kepada Jeongsu. Juga tentang perjuangan orang tua melindungi anaknya seperti yang dilakukan oleh ayah Onjo terhadap Onjo. Dan yang terakhir, ungkapkan perasaan sebelum terlambat. Oke Besti, jadi itu tadi adalah review film dari All of Us Are Dead. Jangan lupa juga untuk pantau terus channel Besti Film, karena kami pastinya akan upload review film maupun drama yang seru lainnya. Ingat ya Besti, setiap hari Selasa dan Sabtu. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Juga aktifkan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan update terbaru dari kami. Kalian juga bisa tuliskan kritik dan saran membangun di kolom komentar di bawah. Atau kira-kira menurut Besti nih ya, Besti Film harus review film dan drama apa lagi ya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya Besti. Terima kasih semuanya, see you!